Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Menyambung sharing firman saya mengenai bayangan Trinitas. Kali ini saya akan mengambil topik sosok Trinitas di dalam 3 jalur besar. Kita akan membahas mengenai bayangan Trinitas di Perjanjian Lama di dalam sosok kita, di dalam Kejadian 1:26 ya. Kata Elohim dalam kaitannya dengan majestic plural dan kaitannya juga dengan pemahaman Malak Yahweh, Bapak Ibu, atau malaikat Tuhan ya. Kami berusaha untuk menyelaraskan penjelasan-penjelasan yang ada itu secara teologis, patristik, ekspositori, dan profetis ya tentang bayangan Trinitas ini di PL melalui 3 jalur besar. Ya. Kata kita pada teks-teks tertentu, konsep Elohim di dalam bentuk plural dan fenomena Malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Marilah kita mulai Bapak Ibu ya. Mengenai kata kita yang di dalam Perjanjian Lama itu dianggap sebagai bayangan Trinitas dan teks-teks utamanya bisa dilihat di 4 ayat, yaitu di Kejadian 1:26, Kejadian 1:22, Kejadian 11 ayat 7, dan di Yesaya 6 ayat 8, Bapak Ibu. Di Kejadian 1:26 bunyinya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Terus di Kejadian 3:22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di Kejadian 3:22, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Ini kejadian pada waktu Menara Babel itu didirikan oleh Raja Nimrod. Dan di Yesaya 6:8 itu mengenai siapakah yang akan pergi bagi kami. Ya. Bagaimana orang Yahudi kuno itu memahaminya? Jawaban paling jujur secara sejarah Bapak Ibu. Pada masa Perjanjian Lama, bangsa Israel tidak memahami ini sebagai Trinitas Bapak Ibu. Seperti pengertian gereja masa kini ya. Mereka membaca ini sebagai yang pertama majestic plural ya, the plural of majesty. Allah berbicara sebagai Raja Agung. Nah, kalau saya ingin memberikan contoh ya, kalau kita bicara di surat ya kepada orang-orang yang mungkin kita menyampaikan permohonan di surat itu, maka saya tidak akan menggunakan kata ganti pertama saya, tetapi saya akan menggunakan kata ganti pertama kami. Kami ini sebetulnya bukan bentuk singular, tapi plural. Tapi kami ini identik dengan kata-kata saya di dalam surat itu. Nah, inilah yang dimaksud kalau di kebudayaan Yunani kuno itu, Yahudi kuno dulu itu, dikatakan sebagai majestic plural, Bapak Ibu. Ya, jadi orang-orang pada waktu itu membaca ayat-ayat ini, kata kita itu sebagai majestic plural ya. Allah berbicara sebagai Raja Agung, terus sebagai suatu pernyataan adanya suatu dewan ilahi atau divine council, di mana Allah itu berbicara kepada para malaikat-malaikat sebagai hadirin surgawi, Bapak Ibu. Dan ini dinyatakan sebagai dialog intra-ilahi atau God's inner deliberation. Ya. Nah, namun ini penting Bapak Ibu ya, teks tidak memberikan wewenang kepada malaikat untuk mencipta dan menghakimi. Di dalam Kejadian 1:26, walau Allah berkata kita membuat, pada awal berikutnya, jelas Allah menciptakan manusia itu, yaitu di Kejadian 1:27 ini kembali, di sini kata kerja kembali menjadi singular, tunggal Bapak Ibu. Bukan jamak, artinya ada kejamaan pembicara, tetapi ada satu pelaksana tunggal. Itu yang dimaksudkan. Inilah ranah misteri yang nanti dijelaskan gereja sebagai bayangan awal daripada Trinitas, Bapak Ibu. Perspektif patristiknya
pada waktu ada di gereja awal itu adalah sebagai berikut. Para bapak gereja itu membaca keempat teks kita atau kami di atas dengan kacamata wahyu penuh, Bapak Ibu. Ya, Kristus dan Roh Kudus telah dinyatakan pada waktu itu, ya. Nah, coba kita amati pendapat-pendapat dari para patristik gereja ini, ya. Yang pertama adalah Justin Martyr, kurang lebih tahun 150 Masehi, Bapak Ibu, melihat Kejadian 1:26 ini sebagai percakapan antara Bapa dan Sang Firman, ya, atau Logos. Yesus sebagai Logos adalah agen penciptaan. Ini bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 3 dan di Kolose 1 ayat 36. Ayat 16, Bapak Ibu. Maaf. Satu lagi, Bapak Ibu, Irenaeus, kurang lebih 180 Masehi, Bapak Ibu, menafsirkan tangan-tangan Allah, ya, Logos dan Roh Kudus ini sebagai yang bekerja di dalam penciptaan, Bapak Ibu. Maka kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja bersama. Terus Tertullian, kurang lebih pada tahun 200 Masehi, menggunakan ayat-ayat ini sebagai argumen awal bahwa Allah itu adalah una substantia, artinya juga tres personae, ya. Menurut Tertullian, Kejadian 1 ayat 26 itu adalah multiple persona tapi unitas natura. Athanasius dan para anti-Arian, nah ini puncaknya Bapak Ibu, ya, menunjukkan bahwa kita itu adalah relasi internal Allah, bukan pluralitas makhluk yang setara, ya, tetapi persekutuan Bapa dan Firman. Jadi kesimpulannya secara umum, patristik adalah testimonia trinitatis atau kesaksian Trinitas. Bukan bukti final, tetapi bayangan yang menjadi jelas setelah reinkarnasi Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Peristiwa salib, Bapak Ibu. Nah, apakah Elohim itu sebuah plural of majesty ataukah petunjuk Trinitas? Ini petunjuk yang kedua, ya, Bapak, ya. Faktanya gini, linguistiknya, kita cek linguistiknya dulu, Bapak Ibu. Elohim adalah bentuk plural atau ilah-ilah, tetapi menggunakan kata kerja tunggal bila merujuk pada YHWH atau Yahweh. Contohnya, Elohim menciptakan, ini kata kerjanya bara, ya, bentuk tunggal, Bapak Ibu. Elohim berfirman, Amar, bentuk tunggal juga. Artinya kepluralan bentuk kata tidak meniadakan keesaan pribadi, tetapi membuka ruang misteri kejamakan di dalam keesaan, Bapak Ibu. Ada pendekatan teologi untuk Elohim, khusus Elohim ini, Bapak Ibu, ya. Pendekatannya yang pertama adalah pendekatan Yahudi ini, Bapak Ibu. Ruler of majesty, seperti raja berkata kami, seperti Bapak Ibu bicara di surat ditujukan sebagai surat permohonan dengan kata kami, ya. Atau plural intensifikasi, kebesaran kemuliaan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah pendekatan akademik modern. Ada latar budaya Kanaan kuno di mana istilah plural itu masih dipakai walaupun mereka menganut suatu sistem monoteistik, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pendekatan Kristen patristik, ini yang masa-masa akhirnya. Elohim adalah bayangan misteri kejamakan di dalam keesaan dan disimpulkan secara konsisten dengan kata-kata kita atau kami, Bapak Ibu. Monoteisme perjanjian lama tidak berubah keesaan absolut, ya, bukan, ya, tetapi keesaan yang berdialog dan berelasi di dalam diri Allah sendiri, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah makhluk Yahweh, Malaengel Yahweh sebagai teofani Kristus, ya, Bapak Ibu. Inilah yang bagian yang paling kuat untuk menunjukkan bayangan Trinitas, Bapak Ibu. Apa ciri khas Malach Yahweh atau malaikat Tuhan itu? Di dalam banyak teks, ia disebut malaikat, tetapi ia berbicara sebagai Yahweh. Ia menerima penyembahan. Ia diidentifikasi sebagai Allah, Bapak Ibu. Namun juga dibedakan dari Allah. Contohnya adalah di Kejadian 16, kisah tentang Hagar. Malaikat Tuhan berbicara,
Hagar berkata, aku telah melihat dia yang melihat aku. Ini Yahweh, Bapak Ibu. Di Kejadian 22 tentang Abraham, malaikat Tuhan bersumpah, demi aku sendiri, demikianlah firman Yahweh. Ia berbicara sebagai Yahweh, bukan utusan. Ini. Nah, di Keluaran 3 tentang semak yang menyala, ya. Teks berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri, tetapi suara dari semak itu berkata, akulah Allah ayahmu, akulah Yahweh. Inilah yang oleh banyak bapak gereja disebut sebagai teofani Kristus sebelum inkarnasi atau pre-incarnate Christ as the angel of Jehovah. Ini. Di dalam Hakim-Hakim 13, ini kisah tentang Manoah dan istrinya, Bapak Ibu ya. Malaikat Tuhan mendesak memberi nama. Namaku ajaib. Di dalam itu ada frasa seperti ini ya, Bapak Ibu. Menerima korban bakaran. Lalu Manoah berkata, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Padahal yang mereka lihat itu disebut malaikat Tuhan. Ia adalah Allah. Tetapi bukan sang Bapa. Ini menunjukkan kejamakan pribadi, Bapak Ibu. Secara teologis ada kesimpulannya seperti ini. Malaikat Tuhan atau makhluk Yahweh adalah pribadi ilahi yang merupakan Yahweh, tetapi dibedakan dari Yahweh. Ini struktur dasar teologi Trinitas di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika sintesis kita, Elohim, dan Malach Yahweh ini digabung? Elohim menyatakan kejamaan di dalam keesaan. Kita atau kami adalah suatu percakapan intra-ilahi. Malach Yahweh itu pribadi ilahi kedua atau firman yang tampak sebagai manusia, Bapak Ibu. Ya, gabungan ketiganya ini membentuk pola konsisten. Perjanjian Lama menggambarkan Allah yang esa, tapi bukan Allah atau esa yang kesepian, melainkan esa yang berkomunikasi dan berelasi di dalam dirinya. Ini bukan sudah trinitas penuh, Bapak Ibu, tetapi bayangan, shadow, type, anticipation yang akan menjadi jelas ketika firman menjadi manusia atau ketika salib dinyatakan. Saya akan jelaskan mengenai penjelasan ekspositorinya ya, penjelasan ayat per ayat. Allah yang esa namun berkomunitas. Saat Allah berkata, baiklah kita menjadikan, ini bukan bahasa kesombongan. Itu adalah bahasa persekutuan. Sebelum manusia ada, sebelum malaikat diciptakan, sebelum dunia ada, Allah sudah memiliki relasi kasih dalam dirinya. Bukan dengan dirinya, dalam dirinya. Inilah sebabnya Yohanes 17 ayat 24 itu berkata, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kasih tidak mungkin ada tanpa hubungan, Bapak Ibu. Esa tetapi relasional, itulah misteri kemuliaannya. Yang kedua, Allah mengutus dirinya sendiri. Malach Yahweh adalah Allah yang diutus, bukan Allah yang diciptakan. Ia adalah pribadi Allah yang diutus kepada manusia. Mengingatkan kita pada Allah yang mengutus anaknya di Galatia 4 ayat 4. Dan Bapa mengutus rohnya di Galatia 4 ayat 6. Allah yang menyatakan diri bertahap. Perjanjian Lama adalah bayangan, perjanjian baru adalah tubuhnya. Kolose 2 ayat 17. Perjanjian Lama adalah gambar samar. Perjanjian baru adalah kenyataannya, Bapak Ibu. Nah, secara kontemplatif, mari kita jernihkan secara penjelasan profetis ya. Jika dibaca dengan mata profetik, Bapak Ibu, kita adalah gema kekekalan, suara kasih Bapa kepada anak dan roh. Elohim adalah gema keagungannya, Bapak Ibu, keesaan yang tidak kaku tetapi hidup. Malach Yahweh adalah bayang-bayang sang firman yang kelak akan menjadi daging. Mari kita kontemplasi sejenak. Ketika Hagar melihat Malach Yahweh, ia melihat Allah yang melihat aku, bayangan Kristus yang kelak melihat kita dari kayu salib.
Ketika Abraham mendengar suara malaikat Tuhan, ia mendengar suara sang anak yang kelak akan menjadi korban yang sejati. Ketika Musa mendengar akulah aku, ia sedang mendengar firman yang kelak berkata, sebelum Abraham jadi, aku adalah ego eimi. Ini Bapak Ibu. Bayangan Trinitas di dalam Perjanjian Lama tampak dari 3 jalur, seperti yang judul yang saya sebutkan di atas ya. Kata kita atau kami, yang pertama ini, percakapan intra-ilahi yang menyingkapkan multipersonalitas di dalam keesaan. Yang kedua, Elohim, dalam bentuk plural ini Bapak Ibu, bentuk linguistik yang membuka ruang misteri kejamakan di dalam kesatuan. Dan yang ketiga, Malach Yahweh, pribadi ilahi yang adalah Yahweh, namun dibedakan dari Yahweh, pratulang atau prefiguration dari sang anak. Gabungan ketiganya membentuk dasar yang kuat bahwa Trinitas bukan doktrin ciptaan gereja, melainkan wahyu yang benihnya sudah ada sejak awal disempurnakan di dalam Kristus dan Roh Kudus. Sekian Bapak Ibu, semoga Allah memberkati. Amin.